Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Hasyiah Dasuki ala Ummil Barohin. Kita telah sampai kepada perkataan War-Rahman. War-Rahman, adapun lafadz Ar-Rahman itu ma'khudun, itu diambil minar rahmah, dari lafadz rahmah. Wahia, adapun rahmah itu maknanya adalah riqatun fil qalbi, kelembutan di dalam hati. Riqatun fil qalbi, kelembutan di dalam hati. Wan itafun, dan rasa kasih sayang, iba, taqtadi, yang menuntut iradat tafaddul wal ihsan, adanya keinginan memberikan anugerah, wal ihsan, dan berbuat baik. Jadi asal kata Rahman itu diambil dari rahmah, yang maknanya adalah kelembutan hati. Hatinya tadi itu lembut, sehingga ketika merasakan sesuatu gundah, sedih, atau yang lainnya, maka akan mudah terenyuh. Nah, Rahman itu juga dimaknai dengan in'itaf, yaitu perasaan kasih sayang. Perasaan kasih sayang yang mendorong kepada berbuat baik. Dan tafadul. Tafadul ini memberi tanpa diminta. Nah, makna ini, makna lembut hati, makna rasa kasih sayang, iba, ini adalah definisi rahmah dari sisi makhluk. Sehingga dikatakan di sini, wahia, adapun rahmah, bihadzal makna, dengan makna ini, itu mustahilatun, itu mustahil, fi haqqihi, pada haknya Allah. Nah, disinilah muncul akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu tanzih. Tanzih ini mensucikan Allah dari serupa dengan makhluk. Allah nggak punya hati yang lembut. Allah juga nggak bisa nangis, nggak memiliki perasaan sedih. Allah juga nggak punya perasaan iba. Allah maha suci dari itu semuanya. Sehingga kalau kita tetapkan lembut hati kepada Allah, kemudian Allah punya rasa iba, sedih, dan yang lainnya yang mendorong untuk berbuat baik, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah laisa kamitslihi syai', Allah enggak serupa dengan sesuatu apapun. Jadi makna rahmah dalam makna ini itu adalah versi manusia. Ini nggak bisa disandarkan kepada Allah. Fatu tabaru, sehingga rahmah itu dimaknai fi haqqihi, pada haknya Allah Ta'ala, itu bi'tibari musabbabiha al-qarib, dimaknai dengan mempertimbangkan akibatnya rahmah al-qarib, yang terdekat. Wahuwa, akibatnya rahmah yang terdekat itu adalah iradatul ihsan, kehendak berbuat baik. Awil ba'id, atau memperhatikan akibatnya rahmat yang terjauh. Wahuwa, akibat rahmat yang terjauh itu adalah ihsan, berbuat baik itu sendiri. Fahiyya, adapun rahmat, alal awal, menurut makna yang pertama, yaitu iradatul ihsan, itu sifatul zat, itu adalah sifat zat. Wa ala tsani, dan rahmat menurut makna yang kedua, yaitu ihsan, itu adalah sifatu fi'lin, itu adalah sifat fi'il. Wa sifatul fi'li, sedangkan sifat fi'il itu haditsatun, itu adalah hadits, yaitu perkara yang baru. Jadi karena makna rahmat versi manusia tadi itu nggak bisa disandarkan kepada Allah,
sehingga rahmat dimaknai pada Allah itu dengan mempertimbangkan akibat rahmat yang terdekat, yaitu iradatul ihsan, kehendak berbuat baik, atau dimaknai dengan berbuat baik itu sendiri, yaitu akibat rahmat yang jauh, yaitu ihsan, berbuat baik. Nah, kesimpulannya, rahmat menurut makna yang pertama, yaitu iradatul ihsan, itu adalah sifat zat. Sedangkan menurut makna yang kedua, yaitu ihsan, yaitu berbuat baik. Nah, ihsan ini adalah sifat fi'il, dan sifat fi'il itu adalah perkara yang hadis, perkara yang baru. Nah, untuk membedakan ini, kita beri contoh dalam versi manusia dulu, biar paham dan mudah dimengerti. Yang pertama, sebab rahmat yang terdekat, yaitu iradatul ihsan. Misalnya kita melihat ada orang yang lagi kesusahan, kemudian muncullah kehendak atau keinginan untuk memberikan sesuatu kepada dia. Nah, ini yang dimaksud adalah rahmat yang terdekat, akibat rahmat yang terdekat, yaitu keinginan untuk berbuat baik. Kemudian kita beneran ngasih makanan kepada orang yang lagi susah tadi. Nah, inilah yang dimaksud dengan rahmat yang jauh. Nah, pada haknya Allah itu juga seperti itu. Jadi iradatul ihsan, kehendak Allah untuk berbuat baik, ini adalah rahmat Allah yang terdekat, akibat rahmat Allah yang terdekat. Dan ini adalah sifat dzat. Nah, sifat dzat ini adalah qadim, selalu nempel pada dzatnya Allah, tidak pernah berpisah dengan dzatnya Allah. Jadi keinginan Allah untuk berbuat baik itu adalah qadim. Dari zaman azali Allah sudah punya sifat kehendak berbuat baik. Nah, ini yang dimaksud dengan sifat dzat. Dan sifat dzat ini adalah qadim. Kemudian yang kedua adalah akibat yang jauh, yaitu realisasi berbuat baik. Nah, ini yang dimaksud dengan sifat fi'il. Dan sifat fi'il ini adalah hadis, yaitu perkara yang baru. Contoh, hari ini belum hujan, kemudian Allah berkehendak hujan, menurunkan hujan nanti sore atau besok. Hari ini belum dikasih rizki, besok atau nanti diberi rizki, dan yang lain-lainnya. Nah, intinya sifat fi'il itu adalah berupa perbuatannya Allah, yaitu sifat yang muncul karena di situ ada perbuatan Allah. Bisa Allah lakukan, bisa tidak. Dan sifat fi'il itu baru muncul dari sebelumnya itu enggak ada. Itu muncul dari sebelumnya itu enggak ada. Kemudian kemunculannya tadi, sifat fi'il itu butuh waktu. Dulunya kita enggak ada di dunia, sekarang ada. Ini sifat fi'il Allah, belum menciptakan dulu, sekarang baru menciptakan. Kemudian berkaitan dengan makhluk, bukan berkaitan dengan zat Allah. Jadi intinya sifat zat itu qadim, sehingga iradatul ihsan itu sudah ada semenjak dahulu. Kalau sifat fi'il itu muncul sesuai dengan perbuatannya Allah, dan ini adalah hadis, perkara yang baru. Wa sifatul fi'li, adapun sifat fi'il itu haditsatun, itu adalah hadis, perkara yang baru. Bimakna, dengan makna annaha, bahwasanya sifat fi'il itu mutajaddadatun, itu diperbaharui terus, ba'da adamin, setelah tidak ada. Fatakunu, sehingga adanya sifat fi'il itu adalah amron iktibarian, itu adalah perkara yang nisbi. Amron iktibarian, perkara yang nisbi. Sehingga adanya sifat fi'il itu muncul berkaitan dengan perbuatannya Allah terhadap makhluknya. Allah belum menciptakan, belum ada fi'il. Allah menciptakan, baru ada fi'il, baru ada sifat fi'il.
Wal maula, dan adapun Allah Subhanahu wa taala itu yattasifu bihi, bersifat dengannya, dengan sifat fi'il. La bimakna, tetapi tidak dengan makna annaha, bahasanya sifat fi'il itu maujudatun, itu ada ba'da adamin, setelah tidak ada, setelah enggak ada baru ada, bukan seperti itu maksudnya. Kenapa? Listihalatit tisofil maula bihi, karena mustahilnya Allah bersifat bihi dengan perkara itu, perkara yang baru. Allah mustahil bersifat dengan sifat yang baru. Nah, ini penting di sini dijelaskan. Kenapa? Karena ini sering bikin rancu atau salah paham. Jadi Allah punya sifat fi'il seperti menciptakan, memberi rizki, dan menghidupkan atau yang lainnya. Dulu belum ada, sekarang baru ada. Setelah Allah ciptakan baru ada. Dulu nggak ada, sekarang hidup. Dulu mati, sekarang Allah hidupkan. Dari benda yang mati, kemudian sekarang Allah hidupkan. Tetapi sifat fi'il ini yang ada pada zatnya Allah itu bukan hadis, karena itu mustahil. Contoh, Allah punya sifat kudroh. Nah, karena Allah ini memiliki sifat kudroh, maha kuasa, sehingga muncullah sifat menciptakan. Nah, sifat menciptakan itu qadim, bukan hadis. Tetapi yang baru itu adalah perbuatannya Allah di dalam menciptakan sesuatu, itulah yang baru. Tetapi menciptakan itu adalah sifat Allah qadim. Nah, ini di sini dijelaskan seperti ini, sedetail ini, supaya apa? Supaya tidak gagal paham. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.